Puji Tuhan, shalom anak-anak Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Sekali lagi, apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Amin, puji Tuhan. Semangat memuji Tuhan. Semangat datang kepada Tuhan. Amin. Yang semangat berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Ayo sama-sama kita tundukkan kepala. Kita mau berbakti, kita mau beribadah kepada Tuhan. Yang sungguh-sungguh ya memuji Tuhan. Ayo kita sama-sama berdoa. Ikuti tante berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kami bisa datang untuk memuji, menyembah Tuhan Yesus. Kami mau bersukacita karena Tuhan Yesus sangat baik buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ayo sama-sama memuji Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Semua memuji Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya Tuhan, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi. Semuanya sama-sama bangkit berdiri, angkat tangan
sungguh-sungguh memuji Tuhan. Semuanya katakan. Dan ku ingin mengalami hewan dalam kali seberku kenal. Karena kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau baik, teramat baik dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Mari anak-anakku semuanya menyembah Tuhan. Semuanya mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih sebab Tuhan teramat baik buat kita semua. Haleluya. 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 Roh Kudus, jamah kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, bawa kami mengenal-Mu lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Jamah setiap kami, lawat setiap kami Tuhan. Ubahkan kami anak-anak-Mu Yesus. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih seperti kasih. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada Untuk menjadi
ajar kami, bawa kami mengenal pribadi-Mu lebih lagi. Kami siap memuji Tuhan, kami siap meninggikan nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama berkata, amin. Haleluya. Sekali lagi tante mau sapa anak-anak. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Amin. Ayo sama-sama kita naikkan yel-yel kemenangan kita. Sama-sama katakan, haleluya. Yes, amin. Siap memuji Tuhan? Siap, amin. Yang siap kasih tos teman-temanmu, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Ke depan, kita mau menari menyanyi buat Tuhan yang lebih sungguh-sungguh lagi ya, amin. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau
suaranya kok cuma tante-tantenya aja. Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Yang semangat kasih tos paling sedikit 5 teman. Ayo kasih tos. Ayo semangat memuji Tuhan. Oke. Tuhanku Yesus hebat, Tuhanku Yesus baik, Tuhanku Yesus setia, hidupku aman dalam Dia. Lagi anak-anak, Tuhanku Yesus hebat, Tuhanku Yesus baik, Tuhanku Yesus setia, hidupku aman dalam Dia. Dia menuntun hidupku, kasih-Nya sungguh besar, ku rasakan hadirnya selalu. Sampai selama-lamanya Dia menyayangiku, Yesus Tuhan kau sahabatku. Lagi anak-anak, yang lebih semangat lagi sungguh-sungguh buat Tuhan. Sama-sama. Tuhanku Yesus hebat, Tuhanku Yesus baik, Tuhanku Yesus setia, hidupku aman dalam Dia. Tuhanku Yesus, jempol buat Tuhan Yesus. Tuhanku Yesus baik, Tuhanku Yesus setia, hidupku aman dalam Dia. Dia menuntun hidupku, kasih-Nya sungguh besar, ku rasakan hadirnya selalu. Sampai selama-lamanya Dia menyayangiku, Yesus Tuhan kau sahabatku. Dia menuntun hidupku, kasih-Nya sungguh besar, ku rasakan hadirnya selalu. Sampai selama-lamanya Dia menyayangiku, Yesus Tuhan kau sahabatku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan kau sahabatku, Yesus Tuhan kau sahabatku. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silahkan duduk anak-anak. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Ayo, yang tadi sudah diberi sama mama papa, oma opa, sama tante sama om, disiapkan persembahannya yang terbaik. Oke, puji Tuhan. Yang bertugas persembahan, siap semua ya anak-anak? Oke, kita mau berdoa. Puji Tuhan. Teman kita Hansel pimpin dalam doa. Oke, sudah siap semua? Siap? Oke, ayo tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami siap mau memberikan persembahan. Tuhan Yesus, berkati berdua orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ulangi lagi. Kita mau siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Katakan. Ku mau cinta Yesus
firman, katakan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Semuanya angkat tangannya, katakan. Ya Bapa, Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Ayo anak-anak, sungguh-sungguh memuji Tuhan ya. Gak ada yang ngomong sendiri, gak ada yang ngobrol sendiri. Tuhan Yesus ada di sini, kita harus menghormati Tuhan. Ayo sama-sama angkat tangan kita dan pujikan. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layaklah sesuai dengan rencana. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Bapa, Bapa, Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari anak-anakku, kita sama-sama berdoa dan teman kita Excel akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati semua. Tuhan, haleluya, amin. Amin. Silahkan anak-anak yang kelas besar bagi kelas ya di depan. Yang kecil tetap di sini. Tuhan berkati. Suara Nindiki, apa Tante Herni gak kelihatan itu yo? Shalom. Sekali lebih kenceng lagi, shalom. Kok lemes gitu ya? Oke, sebelum Tante Herni memulai firman pada pagi hari ini anak-anakku, ayo geser ke tengah dodoe. Ojo sampai jauh-jauh gitu, sini. Ben nanti kedengeran nanti Tante Herni firman badai cetar membahana pagi hari ini. Ayo geser, ayo. Briana, Tiffany, Selin, terus Chelsea, Lita, Esra, ayo maju. Mendekat. Oke, sebelum Tante Herni mulai, Tante Herni mau tanya siapa yang minggu lalu ayat hafalannya sudah hafal. Nah, baris yang betul. Nah, lah, sip. Di situ. Di sini sayangku. Nah, ya baris gerak. Pintar, good. Oke. Yo, cuma ini aja, nggak ada yang lain. George, Benaya, loh, enggak. Gigi, tidak hafal. Oh, kemarin salah masuk ya. Oke, ini kita akan mulai dulu untuk ayat hafalan minggu lalu. Silakan. Sebentar. Tante Lia nanti hadiahnya ya disiapkan. Oke. Didengarkan.
Mazmur 132 ayat 13. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Pinter. Tepuk tangan dulu dong. Ya, satu Tante Lia, biar tambah semangat lagi. Sekarang Esra, hadapnya ke sana. Loh, ya mbo, Mazmur 132 ayat 13. Loh, 132 gak boleh, 132. Hadap sono. Kira apa benih tante dipegang? Mazmur 132 ayat 13. Sebab Allah telah memilih Sion, mengingininya menjadi kedudukannya. Ya. Tepuk tangan dong yang kenceng. Next, Kimiko. Yang keras. Mazmur 132 ayat 13. Sebab Tuhan telah memilih Sion untuk menjadi tempat kedudukannya. Oke, sana. Sip, Mikaela. Mazmur 132 ayat 13. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Pinter, good. Sekarang Tiffany, hadap sana sayangku. Cantik. Mazmur 132 ayat 13. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Pinter, good. Waduh, luar biasa anak-anakku di kelas kecil ini. Semuanya sip. Sekarang hari ini, pagi ini kita akan dengarkan cerita yang semakin cetar membahana. Apa iku tante? Ayo duduk dulu sayangku cintaku. Nah, hari ini ceritanya kelanjutan dari Om Ronald minggu lalu. Minggu lalu ceritanya tentang minggu lalu ceritanya tentang kok gak ada suara nih? Minggu lalu ceritanya tentang Saulus menjadi Paulus. Tuhan memilih Paulus menjadi orang yang hebat. Dia diubahkan dengan kelakuannya yang tidak baik menjadi baik, bahkan Paulus dipercaya sama Tuhan untuk memberitakan apa? Memberitakan Injil firman Tuhan. Nah, anak-anakku, hari ini ceritanya kelanjutan bagaimana Paulus itu memberitakan Injil. Tahukah kalian bahwa orang-orang zaman dulu di mana Paulus tinggal, di mana Paulus hidup pada saat itu, kegiatan atau kebaikan Paulus untuk memberitakan firman Tuhan itu dipandang orang-orang pada saat itu adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak baik. Jadi Paulus itu, Bapak Paulus ini tidak disukai sama orang-orang di sekitar itu. Jadi dia bahkan ditahan menjadi tahanan karena dia memberitakan, menyampaikan firman Tuhan. Nah, hari ini Bapak Paulus itu melakukan suatu perjalanan. Karena dia dipanggil seorang kaisar, raja besar di Roma untuk menghadapnya. Nah, firman Tuhan pagi hari ini judulnya adalah Paulus Cret dan kapal karam. Waduh,
Diambil dari kitab Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 25. Karena terlalu panjang ayatnya, tugas kalian nanti di rumah membacanya di rumah. Oke? Nah, anak-anakku, sekarang Tante Herni tanya dulu, apa sih kapal yang karam itu? Karam itu apa? Tenggelam. Good, Evan. Apalagi karam itu? Tidak bergerak. Jadi kapal itu tidak sampai kepada tujuannya. Jadi kapal itu kalau tidak sampai kepada tujuannya itu disebut kapal yang karam. Kapal yang tidak sampai kepada tujuannya bisa karena badai, bisa karena bocor, terus mesinnya mati. Jadi dia disebut kapal yang karam, akhirnya dia kandas, tenggelam. Nah, anak-anakku, hari ini Bapak Paulus melanjutkan perjalanannya menuju ke Roma karena dia dipanggil oleh Kaisar Roma untuk menghadapnya. Nah, Bapak Paulus ini melakukan perjalanan ke Roma tidak naik kereta api atau pesawat, tetapi naik kapal besar. Nah, ketika Bapak Paulus ini naik kapal tidak sendirian anak-anakku, tetapi dia dikawal sama para prajurit dan perwira-perwira dari Roma. Berbaris, gerak, ayo masuk kapal besar. Berbaris, gerak. Semuanya masuk ke kapal. Cret, gambarnya. Ayo masuk, masuk, masuk. Bapak Paulus, semua teman-teman tahanan, ayo masuk. Pada saat itu, yang memimpin di dalam kapal besar di mana Bapak Paulus dan para tahanan kerajaan Roma itu, dia memakai kapal yang sangat besar dan tidak ada yang bocor pastinya, dan dipimpin oleh seorang perwira namanya Perwira Julius. Siapa? Ganti suaranya kok alemes gini. Perwira siapa? Julius. Good, Hansen. Perwira Julius. Ayo masuk, masuk. Masuk ke kapal. Semua jangan sampai tertinggal. Nah, pada saat mau masuk nih anak-anakku ke kapal, sudah masuk semua, dihitung sama Perwira Julius itu. Bapak Paulus ini mendekati Bapak Perwira Julius. Pak Perwira, ya Pak Paulus, apa yang ingin kau katakan? Bapak Perwira, ini nanti pada saat kita melakukan perjalanan ke Roma itu akan datang badai yang besar. Ah, mosok sih, wong cuacanya baik-baik saja gini kok. Enggak ada ombak, semua landai-landai saja. Tapi tidak ditunda dulu perjalanannya ke Roma. Cring. Omong-omongannya ambek bisik-bisik. Biar teman-teman yang lain tidak mendengarkan. Gak wis, ayo kita berangkat prajurit. Segera angkat saunya, kita berangkat menuju Roma. Nah anak-anakku, karena perkataan Bapak Paulus ini tidak diindahkan, tidak digapai, tidak dianggap sama perwira dan para prajurit, berangkatlah kapal besar itu menuju ke lautan.
Saat berangkat sih aman-aman aja, itu landai lautnya. Tenang, gak ada ombak sedikit pun, paling celipik gitu airnya. Excel duduklah nak, kok sewangannya gak enak gitu. Nah, damai, tenang lautnya itu. Tidak ada sedikit pun ombak. Kapal mereka melaju pelan menuju ke Roma. Tetapi tiba-tiba anakku terdengar petir di sana sini. Gimana bunyi petirnya? Blar, blar gitu ya. Om Yudi mempersiapkan gimana sih bunyi petir itu. Om Sofi, tolong lampunya. Semuanya tercekam anak-anakku. Di saat laut itu diam, tidak ada ombak dan bahkan badai. Tiba-tiba petir itu datang melanda kapal yang ditumpangi oleh Bapak Paulus, para perwira dan para prajurit itu. Celing. Ombak tiba-tiba begitu besar mengombang-ambingkan kapal yang ditumpangi Bapak Paulus, para tahanan, para perwira dan prajurit itu. Banyak petir blar-blar mendekati kapal mereka. Aduh Pak Paulus, gimana ini? Apa yang bisa kita lakukan? Mati kita pasti. Kita pasti mati naik kapal ini terus. Apa kita harus meloncat? Turun dari kapal, keluar kapal? Aduh, gimana ini? Aku ini perutku juga mabuk ini. Aduh, terombang-ambing kapal mereka. Badai petir itu tetap menggelegar di sekitar kapal mereka. Jangan, ojo mudun. Jangan keluar dari kapal. Tetap tinggal di dalam kapal. Jangan ada yang keluar. Tetap tinggal diam di dalam kapal. Apapun yang terjadi, walaupun petir, badai melanda, tetap tinggal dalam kapal. Sebab aku sudah diberitahu sama malaikat Tuhan menghampiriku. Dia berkata, jangan khawatir. Tuhanku yang besar, Tuhanku Yesus akan melindungi kita dari badai itu. Aduh Pak Paulus, takut aku Pak. Aku mencolot nanti gimana dari keluar kapal? Ya apa ini Pak? Ya apa ini Pak? Diem, tenang. Tenang di dalam kapal. Ayo, kita makan. Kita makan. Aneh ya anak-anakku. Ketika badai menggelegar, petir di sana sini, terombang-ambing kapalnya itu, malah Bapak Paulus mengajak mereka semua makan. Petir dan badai itu semakin mereda. Tetapi selama 14 hari, berapa? 14 hari mereka terombang-ambing di dalam kapal, dilingkupi dengan badai dan petir. Suatu saat semua penumpang melihat, aduh kayaknya kita sudah mau menyampai di daratan ini. Badainya juga sudah mulai terang.
Bapak perwira bilang, ayo kembali angkat sauhnya. Daratan kelihatannya sudah mulai kita lihat. Lalu, tahukah kalian, selama 14 hari mereka tidak sedikit pun melihat bintang di langit. Matahari yang muncul, bahkan bintang-bintang gemerlapan pun tidak dilihat. Tetapi saat itu tiba-tiba anginnya mereda. Mereka sampai terdampar di sebuah pulau yang bernama Pulau Malta. Pulau apa? Malta. Ayo, dihitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesi sebelah sana. 7, 8, 9, 10. Oh, sudah lengkap. Ayo kita mendarat. Mendarat. Sampailah mereka di Pulau Malta. Tahukah kalian, tanpa pertolongan Tuhan, tidak mungkin selama 14 hari terombang-ambing oleh ombak, badai, petir menggelegar, kita akan bisa selamat tanpa ada perlindungan Tuhan. Akhir-akhir ini ada berita kalau ada kapal yang tenggelam. Ada yang kapal yang tenggelam karena mesinnya mati di tengah laut. Lah ini anak-anakku, sudah ada badai, petir menggelegar, blar-blar. Si kapal ini tetap anteng, terombang-ambing di atas laut. Kalau itu bukan karena pertolongan Tuhan, tidak akan mungkin terjadi, anak-anakku. Dan Bapak Paulus memberikan semangat kepada teman-teman tahanannya. Ayo semangat, Tuhanku Yesus, Tuhanku yang besar, Tuhanku yang pemberani, Tuhanku yang hebat melindungi kita. Akhirnya mereka sampai di Pulau Malta. Di situ tahukah kalian, ternyata mereka disambut baik dengan penduduk yang ada di Pulau Malta. Diajak makan, ayo kita makan, ayo makan. Makan bareng-bareng. Kita bakar-bakar ikan, makan bareng. Tahukah kalian, saat mereka makan bersama di tengah-tengah api unggun itu, mengelilingi api unggun itu, ada ular nyokot. Nah, nyokot itu apa? Nyokot itu alias gigit, alias notol. Lah, dia angel iki notol iki. Notol itu mato. Tante Lia katanya notol bukan notol Tante Herni, tetapi mato. Mato tangannya Bapak Paulus. Orang-orang Malta di situ berkata, wah jelas mati nih Bapak Paulus ini. Ular yang menggigit Bapak Paulus ini adalah ular yang sangat berbisa di pulau itu. Setiap orang yang digigit oleh ular itu pasti akan mati nggak lama setelah digigit. Tahukah kalian? Semalam, sehari gak mati. 2 hari, kok pancet ya gak mati? 3 hari, loh Bapak Paulus tambah banter yang memberitakan firman Tuhan. 4 hari, loh malah dipanggil sama seorang bangsawan kaisar di Roma untuk memberitakan Injil. Bahwa Tuhan yang dipunya oleh Bapak Paulus itu adalah Tuhan yang hebat. Bahkan yang kalian tahu enggak, Bapak Paulus itu dipanggil untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit di Pulau Malta itu. Nah, anak-anakku, Om Sopi,
lampunya biar ndak tegang anak-anak. Waduh, luar biasa. Ketika badai datang, Tuhan sertai. Ketika kapal terombang-ombang-ambing, bahkan tidak pecah saat ombak itu menerjang, Tuhan tolong. Sekarang kalau orang tahanan itu dimasukkan penjara, pasti tidak disukai orang. Lah ini Bapak Paulus tetap disukai. Waduh, berarti Tuhan itu sayang sama Bapak Paulus. Tuhan itu besar, Tuhan kita Yesus. Bahkan melindungi semua penumpang yang ada di kapal itu hingga sampai mereka di daratan di Pulau Malta itu menikmati berkat dan perlindungan bahkan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Nah, anak-anakku, dari firman pagi hari ini maukah nanti kalian berkata di luar sana bahwa Tuhanku Yesus hebat? Maukah kalian mengatakan di luar sana bahwa Tuhanku Yesus hebat? Good. Seperti lagu kita tadi. Tuhanku Yesus hebat. Tuhanku Yesus baik. Tuhanku Yesus setia. Hidupku aman dalam Dia. Waduh, Tuhan Yesus hebat menemani perjalanan Bapak Paulus dari kotanya menuju kota Roma. Tuhan Yesus itu luar biasa baik karena saat mereka terombang-ambing tetap melindungi mereka di dalam perjalanan. Tuhan Yesus setia meski ditotol. Dia apa? Dipatung ular berbisa, Bapak Paulus tetap menerima kesetiaan Tuhan. Ndak apa-apa, tetap sehat walafiat. Anak-anakku juga begitu ya. Ketika kalian mengatakan, aku mau Tante Herni mengatakan, Tuhanku Yesus hebat. Dicatat sama Tuhan Yesus. Oh, Briana tadi bilang kalau aku ini hebat, tak tulis. Nanti kalau di luar sana kira-kira Briana ngomong enggak nek aku hebat? Bilang sama Evan, oh Evan tak tulis di buku catatanku. Evan menjadi anak yang baik akan memberitakan betapa aku ini Tuhan yang Maha Kuasa. Nah anak-anakku, nikmati kebaikan Tuhan. Nikmati pertolongan Tuhan. Nikmati cinta dan sayangnya Tuhan. Dan nikmati kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kalian. Oke, firman Tuhan sampai di sini. Ditutup. Plek. Nah, ayat hafalan pagi hari ini diambil dari Mazmur 37 ayat 39. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Yang keras ya. 1, 2, 3. Mazmur. Belum semua, ini suaranya Tante Lia, Tante Sian, ambek Tante Suti. Sing anak-anakku mana ini suaranya? Kita baca bersama-sama ya dari ayatnya dulu. 1, 2, 3. Mazmur 37 ayat 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu
kesesakan. Sebentar Om Yudi, jangan di skip dulu. Ya, sudah dicatat? Nah, sebentar lagi kita akan melakukan, kira-kira kalian memperhatikan firman Tuhan apa tidak? Nah, sudah? Kita close dulu ayatnya. Cengkling Excel. Bisa dibaca di Alkitab di rumah ya sayangku. Oh, tinggal dikit lagi. Om Yudi dicantumkan lagi. Tet. Ada anak yang kalau tidak menulis ayat hafalan itu kurang sreg deh pulang gereja. Jadi ditulis ayatnya. Nah, sudah? Kita tutup. Cekrek. Tante Herni akan bertanya, apakah kalian memperhatikan firman Tuhan pagi hari ini? Seperti kalian memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan Om Ronald kemarin. Nah, pada saat itu Bapak Paulus sedang melakukan perjalanan menuju ke Kimiko. Nah, saya tegang ya Tante. Kok gurung ono sing balapan. Kimiko ini yang pada saat itu Bapak Paulus melakukan perjalanan ke kota mana? Loh, Hansen, duduk sayangku. Hansen, sini sayang, hadap sono. Ke kota manakah Bapak Paulus? Ke kota Roma. Ke kota Roma. Ini sayang, ambil sendiri ya, satu. Oke. Yes. Sudah. Oke, duduk. Lanjut. Ketika Bapak Paulus melakukan perjalanan itu, dia tidak sendirian, tetapi dia ditemani oleh ditemani oleh para prajurit, para perwira, bahkan banyak sekali tahanan-tahanan yang akan dibawa ke kota Roma. Di situ ada seorang perwira yang menemani perjalanan mereka. Siapakah nama perwira itu? Ya wes ini dulu. Dia kalau terus bertahan. Siapa sayang? Julius. Perwira Julius. Melakukanlah perjalanan di tengah-tengah badai ombak menggelegar. Blar. Ya sayangku. Blar. Tetapi kapal itu tetap terombang-ambing aman di tengah laut. Selama berapa? Hah? Oh. Ayo bro. Duduk dulu sayang. Duduk sayangku. Wah, wis ono sing maju. 14 hari. Selama 14 hari kapal itu terombang-ambing di tengah lautan. Setelah 14 hari lamanya kapal itu terombang-ambing sampailah mereka di Pulau Ekstra. Sini Esra. Dek wes gini, durung mari itu wes ngene sik terus. Pokoknya yang penting aku bertahan Tante. Nah, sini sayang. Hadap sana. Makan di pulau itu. Apa nama? Sik, nama pulaunya apa? Pulauku. Aku pikir Pikir dulu. Pulau Malta. Pulau yang keras ke sana. Pulau apa? Malta. Pulau Malta. Good Esra. Ini sayangku ambil di atas. Satu. Selama 14 hari terombang-ambing mereka nyasar terdampar di Pulau Malta.
Walaupun mereka di dalam kesesakan menghadapi badai. Silakan duduk sayang. Iya banyak sekali badainya, cetar membahana, blar-blar. Tinggi sekali ombaknya. Segini tingginya sampai bintang, matahari, bulan tidak terlihat. Tidak ada sama sekali. Gelap. Gulita. Tengah malam, bintang-bintang tidur. Yes. Silakan duduk sayang. Iya, bingung arahnya kemana ini lautnya, terdampar di pulau. Gak ono senter sayang. Pakai lampu. Oke sayangku, sampai di Pulau Malta mereka makan-makan, menikmati kesetiaan dan pemeliharaan Tuhan. Tiba-tiba Bapak Paulus Benaya. Enggak, tetapi hidup dan memberitakan Injil Tuhan. Ayat hafalan hari ini. Deng. Hadap sono. Mazmur. Mazmur berapa? Duh, macet. Mazmur 109. Salah sayang. Duduk Excel. Gigi tahu Mazmur berapa ayat hafalan hari ini? Ayo Gigi, maju. Sini cantikku. Mazmur berapa ayat hafalan minggu ini? 37 ayat 39. 37 ayat 39. Firman Tuhan pagi hari ini judulnya Mikaela. Ambil satu sayang. Mikaela sini cantik. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah Paulus dan kapal karam. Paulus dan kapal karam. Paulus sana. Apa judulnya? Paulus dan kapal karam. Iya, ambil satu sayangku cinta. Ya sayangku, kamu ingin menjawab? Sini, berdiri sini sama tante. Good, hadap sana. Bro, sini bro. No, sini kapalnya dek sini. Oh ya wes. Oh mau numpang lewat aja. Oke sayangku, pagi hari ini firman Tuhan sudah cukup sampai hari ini. Sampai waktu ini kita akan bersama-sama pulang. Tutup matanya. Lipat tangannya, duduk dengan baik. Si ono sing lari-lari. Sudah duduk semuanya. Brianna and the gang sudah duduk. Ternyata mereka punya geng baru. Di situ tuh pojok. Di depan mamanya Esra. Esra, ayo sayangku duduk dulu. Kita akan menutup firman Tuhan pagi hari ini. Sudah duduk yang manis? Kimiko, Kylie, Celine, Excel, duduklah. Apa bokongnya lincip? Oke. Sudah duduk? Tutup mata, lipat tangannya. Esra yang akan pimpin doa penutup. Ayo. Loh. Yo. Oke ya? Oke ya? Oh iya, ayo hadap sana. Lipat tangan. Lipat tangan. Tutup mata. Yang lari-lari tutup mata. Yang lari-lari harap duduk kembali ke tempatnya sendiri. Sip. Ayo, tutup mata. Bapak Esra sudah bilang tutup mata, lipat tangan, duduk. Lihat dulu siapa yang belum duduk. Yuk, berdoa. Wis rek.
Loh yo biarin itu mak itu. Wes berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Berkati setiap kami untuk jadi anak-anak yang hebat. Untuk kami, anak-anak yang tahu bahwa Tuhan kami Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan. Sertai kami dalam perjalanan pulang sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, duduk